Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini kita akan bincang-bincang santai mengenai bagaimana arah gerakan kita ke depannya seperti apa, baik itu di dunia pekerjaan, politik maupun pendidikan. Ya, semua proses kita jalani. Sebab kita pun akan merasakan bagaimana titik terendah hingga titik tertinggi di dalam hidup kita. Jadi yang kita lakukan hanyalah kita mengikuti arus dan jangan sampai kita tertinggal oleh keadaan. Yang mana sejatinya masa depan kita adalah di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Semakin kita mau berusaha, maka semakin dekat masa depan yang cerah bagi kita. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana apply pekerjaan yang baik, dan khususnya bagi teman-teman yang fresh graduate, teman-teman bisa membuat resume, portofolio atau CV yang menarik. Tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan fokus kepada bagaimana trik apply berkas lamaran pekerjaan agar mudah dilirik oleh perusahaan. Oke teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya terapkan di saat saya pertama kali mulai bekerja, saya itu memulai untuk membuat plan terlebih dahulu. Plan A, plan B, plan C sangat penting. Yang pertama, cari informasi mengenai lowongan pekerjaan yang akan di-apply. Di dalam melamar pekerjaan, pastinya teman-teman bukanlah menunggu kapan teman-teman dicari oleh pekerjaan, tetapi teman-teman yang mencari pekerjaan. Ibarat kita menjual satu barang atau jasa, kita perlu memberikan salah satu kelebihan barang atau jasa yang kita jual. Begitu pula dengan kemampuan kita. Kita harus mempromosikan skill kita, apa yang kita bisa, apa feedback kita terhadap perusahaan. Sebisa mungkin kita tonjolkan, sebisa mungkin kita berikan kemampuan terbaik kita di perusahaan yang akan kita apply lamaran pekerjaan. Yang ketiga, setelah kita apply, kita menunggu panggilan dari perusahaan yang sudah kita apply. Apabila tidak ada panggilan, biasanya emang permasalahannya di situ. Tidak ada panggilan balik dari perusahaan. Itu artinya kita harus coba apply lagi ke perusahaan yang lain. Jangan pernah menyerah. Kita apply. Lalu apabila memang dirasa tidak ada perkembangan, teman-teman harus perhatikan lagi apakah sudah benar berkas-berkas yang rekan-rekan masukin, atau teman-teman ada banyak kesalahan di dalam berkas yang teman-teman masukkan. Lalu yang keempat, teman-teman harus memperhatikan apabila dalam perusahaan tidak ada feedback kepada teman-teman. Teman-teman harus memperhatikan berkas yang teman-teman masukkan. Apakah sudah lengkap berkas yang diminta oleh perusahaan, ataukah CV kita sudah sesuai dengan skill yang dibutuhkan, ataukah banyak sejenis typo di dalam penulisan resume atau curriculum vitae. Dan jangan khawatir bagi teman-teman yang fresh graduate, perusahaan menginginkan kriteria yang cocok dan kemampuan serta skill. Triknya, saya bukan bermaksud untuk membuat teman-teman menjadi bohong atau seperti apa, tetapi memang teman-teman harus munculkan kualitas teman-teman. Ketika teman-teman ditanya apakah teman bisa menyelesaikan satu permasalahan, ataukah ketika ada sesuatu yang ditanyakan, teman jawab saja, saya bisa, jangan pernah bilang tidak. Nanti teman-teman bisa belajar di pertengahan setelah teman-teman lolos di tahap-tahap selanjutnya. Ya, jadi itulah tadi teman-teman. Di video selanjutnya saya akan memberikan saran atau tips kepada teman-teman bagaimana memperbaiki resume yang baik, membuat portofolio atau curriculum vitae yang baik untuk fresh graduate. Oke, mungkin itu saja dari saya. Fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.